Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha untuk saudara-saudara Muslim yang merayakannya. Idul Adha adalah hari raya yang memperingati peristiwa kurban ketika Nabi Ibrahim mengorbankan putranya Ismail. Namun kemudian Allah menggantikan Ismail dengan domba. Terkait tentang kurban sendiri, Alkitab juga membahas, khususnya di kitab Imamat. Bagaimana bentuk dan maksud dari kurban itu sendiri? Yuk kita lihat ulasannya dalam video berikut ini. Pertama-tama, saya ingin memulai dari sudut pandang Alkitab tentunya. Jika kita melihat peristiwa kurban yang dilakukan oleh Abraham, maka yang dikurbankan di sini adalah Ishak. Beberapa kalangan dari intelektual Muslim juga menyetujui hal ini. Misalnya seperti Saleh Al-Magamisi, Imam Masjid Quba Madinah Al-Munawwarah Arab Saudi. Sebagaimana ditulis Said Ijasi dan Abdul Wahabisi dalam surat Kabar Al-Watan beberapa waktu yang lalu. Al-Magamisi mengatakan bahwa yang dijadikan kurban itu adalah Ishak, di mana ia merujuk kepada pendapat Qurtubi dalam Al-Tabari. Oke, cukup sampai di situ tentang siapa yang dikurbankan. Kita mau melihat penjelasan Alkitab lebih dalam tentang kurban itu sendiri. Imamat adalah kitab yang menarik, di mana Allah mau memberitahu bagaimana Allah menebus umatnya, dan seharusnya umat itu hidup di hadapan Allah yang Maha Kudus. Termasuk di dalamnya terdapat peraturan tentang persembahan kepada Allah dan kehidupan beribadah. Penebusan dan kehidupan umat di hadapan yang Maha Kudus menjadi inti penting dari kurban itu sendiri. Kurban berarti persembahan berupa hewan ternak seperti domba misalnya, sebagai korban penebusan. Kurban adalah sarana umat untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan karena umat bermaksud meminta balasan berdasarkan kurban yang sudah diberikan. Melainkan kurban itu adalah kurban sukarela kepada Allah yang juga sebagai tebusan atas pelanggaran umat kepada Allah. Dengan melakukan kurban, umat sadar bahwa mereka berada dalam kondisi berdosa dan tidak kudus, sehingga perlu penebus atau pendamaian untuk dapat memiliki hubungan yang baik kembali dengan Allah yang Maha Kudus. Persembahan kurban yang dilakukan di Perjanjian Lama dilakukan berkali-kali, bahkan hampir setiap tahun. Itu menunjukkan bahwa kurban yang mereka berikan merupakan tebusan yang tidak sempurna dan bersifat sementara. Melalui peristiwa kurban dalam kitab Imamat mengarahkan kita untuk melihat karya Allah dalam Perjanjian Baru, yang menunjukkan kepada kita bahwa satu-satunya kurban yang dapat menebus dengan sempurna adalah melalui anak domba Allah. Kurban yang agung, yaitu Yesus Kristus, yang mengorbankan dirinya di kayu salib menjadi tebusan dan pendamaian yang hanya sekali dan untuk selama-lamanya betul-betul telah sempurna. Dengan demikian, umat memperoleh penebusan dan pendamaian, sehingga dapat memiliki hubungan kembali yang bersifat kekal, tidak sementara, dan selamanya dengan Allah yang Maha Kudus. Karena itu, dalam kekristenan, kita hanya mengenal satu kurban yang agung, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dan akhirnya, kita dengan bebas memiliki hubungan yang baik, yang kudus dengan Allah Bapa kita. Semoga memberkati kita semua. Jika video ini bermanfaat dan memberkati kamu, silakan subscribe, like, dan bagikan. Serta jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya.